Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alamin TV dimanapun berada, kali ini kembali bersama saya Agus Setiawan dari Yayasan Islam Alamin Kapuas. Kali ini kita untuk ketiga kalinya kita melakukan safari tokoh, kita berkunjung ke dan bersilaturahim ke beberapa tokoh di Kabupaten Kapuas. Pada kesempatan hari ini kita telah berada di salah satu ruangan di kantor Kementerian Agama Kuala Kapuas. Kita hari ini akan berbincang dan silaturahim dengan orang nomor satu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas ini. Saya ditemani dengan guru saya, Ustadz Suryani GDLC, yang beliau juga berkesempatan untuk mendampingi dan akan turut berbincang-bincang dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas pagi hari ini. Telah bersama saya Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Hamidan, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan kondisi di Kapuas kembali mulai meningkat lagi. Jadi kita pada kondisi level 2, Pak. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan pegawai-pegawai di kantor Pak Haji, ada yang? Alhamdulillah semua pegawai di kantor kita sehat. Alhamdulillah. Jadi semuanya pegawai kita baik yang berada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas maupun kawan-kawan yang berada di madrasah, di semua dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi informasi dihimpun juga termasuk dari madrasah, dari sekolah-sekolah. Alhamdulillah sampai hari ini masih dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita segera berlalu dari wabah penyakit yang saat ini berubah menjadi Omikron ini. Pak Haji, kita hari ini masih dalam rangka kegiatan milad yayasan Pak Haji. Yayasan Islam Alamin Kapuas per tanggal 8 Februari besok itu tepat berusia 26 tahun. Nah, ini salah satu agenda kita dalam kegiatan milad yayasan ini memang silaturahim, minta masukan dan arahan juga dari beberapa tokoh di Kabupaten Kapuas, termasuk dalam hal ini adalah Pak Haji. Seperti itu. 26 tahun. 26 tahun. Iya, 26 tahun. Pak Haji, mungkin ini kan masih awal tahun awal tahun 2022, walaupun sudah masuk di bulan Februari. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Haji, mungkin dari Kementerian Agama ada program-program terbaru yang mungkin akan direalisasikan atau akan disampaikan di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ulun Haji Hamidan, SAGMA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. Pertama mengucapkan selamat milad yang ke-26 Yayasan Al-Amin Kuala Kapuas, dan ini merupakan satu perjuangan dan satu pengabdian yang luar biasa saya lihat. Jadi di tahun yang ke-26 Al-Amin tetap eksis begitu. Artinya pengabdiannya, sumbangsihnya untuk pendidikan, kemudian pengabdian kepada bangsa dan negara itu terlihat begitu dari beberapa kegiatan-kegiatan Alhamdulillah di Yayasan Al-Amin itu sendiri. Dan sejak keluarnya Undang-Undang Pondok Pesantren nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, kemudian terakhir keluar Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendanaan penyelenggaraan pondok pesantren, dan juga KMA nomor 13 tahun 2020 tentang pendidikan pondok pesantren. Ini satu hal yang luar biasa untuk pondok pesantren. Informasi yang kabar yang menggembirakan itu tentunya. Ini adalah kabar yang menggembirakan untuk pondok pesantren, termasuk juga pondok pesantren kita yang ada di Kabupaten Kapuas. Kita di Kabupaten Kapuas ada 13 pondok pesantren. Kemudian diperkuat dengan 5.195 santri dan juga diperkuat dengan 471 para ustadz dan ustazah atau asatiz yang mengabdi di pondok pesantren. Ini sudah barang tentu adalah satu anugerah sudah barang tentunya. Artinya perkembangan pondok pesantren di Kabupaten Kapuas itu cukup menggembirakan, cukup pesat. Dan ini terus bertambah ya Pak Haji? Dan ini mungkin budaya masyarakat
memilih pondok pesantren itu lebih tepat kelihatannya di Kapuas ini. Ya, di beberapa pondok-pondok pesantren. Ya, ini adalah perjuangan-perjuangan kita semua, dan saya terima kasih para pengabdi di pondok pesantren ya. Yang sudah barang tentu ini adalah bagian daripada ujrah amal kita nanti di akhirat begitu ya. Amin. Okay. Dan sudah barang tentu memang dari beberapa kurikulum yang ada yang di Pondok Pesantren Kabupaten Kapuas, ada kurikulum yang diajarkan, ada beberapa ya. Ada yang berbentuk kurikulum pendidikan kesetaraan, ada yang berbentuk kurikulum ya madrasah, dan ada yang berbentuk kurikulum pendidikan umum. Sudah formalnya itu ya? Ya, yang formalnya. Dan ini artinya membantu daripada kejelasan orang-orang yang lulus dari pondok pesantren. Betul, yang selama ini masih diragukan. Iya, masih diragukan. Ngapain gitu ya? Padahal mereka pondok pesantren ini punya kelebihan yang luar biasa. Kompetensi yang tidak kalah. Yang tidak kalah, saya kira. Betul. Jadi ya, karena ada beberapa pondok-pondok pesantren yang mengembangkan program tahfidzul Quran misalnya. Ada beberapa pondok pesantren yang mengembangkan multimedia. Entrepreneurnya juga. Iya, ada beberapa pondok pesantren yang mengembangkan UMKM mandiri santri. Masya Allah. Ada pondok pesantren yang mengembangkan program peternakan. Ya, seperti di Al-Amin juga ada budidaya ikan. Tanaman sayur-sayuran, ya. Ada juga beberapa pondok pesantren yang mengembangkan tentang keterampilan life skillnya. Skill, ya. Dan ini sudah barang tentu keterkaitan dengan itu, ada program-program yang mana penyaluran anggaran itu tahun ini lebih banyak di drop dari pusat ya. Langsung dari pusat. Iya, dari pusat. Jadi menyangkut sarana prasarana, perbaikan ruang kelas dan lain sebagainya. Ya, mungkin di Al-Amin posnya di mana kira-kira nih? Ini itu ya. Kemarin dapat bantuan komputer ya. Iya. IT. Ya, ini alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Artinya ada perhatian Kementerian Agama ya, walaupun itu di drop dari pusat ya. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia memperhatikan tentang perkembangan keberadaan pondok pesantren itu sendiri. Begitu, berarti yang untuk misalnya dana khusus untuk yang ke pondoknya melalui itu tadi ya, melalui ula ustad dan ulia ya. Tapi kalau untuk pondok masih ada BOP, masih ada apa? BOP masih. Sehingga secara umum untuk keseluruhan pondoknya seperti bantuan BOP. BOP itu dari provinsi kan ya? Pusat Pak, semua. Langsung pusat. Semuanya seperti bantuan digitalisasi kemarin kan. Khusus untuk pondok. Baik itu pondoknya menerapkan SMP atau MTS, madrasah segala macam. Tetapi kalau bantuannya pondok itu keseluruhan. Kalau BOP itu sendiri sifatnya apa? Rutin atau sesuai pengajuan atau bagaimana? Untuk rutin hampir tidak ada, Pak. Tidak ya. Pengajuan dulu. Pengajuan. Putusannya tetap di pusat. Aplikasinya segala macam, tidak ada yang tiap tahun ada. Gitu ya. Itu Pak pengalaman kita di pondok. Iya. Jadi saya tambahkan untuk di pondok ke depannya, karena di pondok itu kan ada 3 kurikulum ya Pak ya. Ada kurikulum pendidikan umum, ada kurikulum madrasah, ada kurikulum kesetaraan. Ke depan pondok pesantren itu ada nanti pendidikan dini formal yang nanti akan tersendiri kurikulumnya. PDF. Dini formal itu yang seperti apa? Iya. Dini formal sama dengan madrasah Pak. Seperti madrasah. Pendidikan umum. Nah, sekarang untuk ijazah kan kesetaraan sudah diakui kita. Iya. Nah, jadi peningkatan dari kesetaraan itu Pak. Diformalkan. Cuman ada beberapa syarat Pak. Salah satunya murid tiap tahun itu tidak kurang dari santri itu tidak kurang dari 300. Santri mukim kemudian paling tidak 5 tahun. 5 tahun berturut-turut. Jadi yang 300 santri itu paling tidak harus 5 tahun berturut-turut baru dia
bisa mengajukan persyaratan untuk PDF tadi, Oh gitu. pendidikan diniyah formal tadi. Gitu. Jadi tidak perlu kesetaraan, dia sendiri menyelenggarakan anunya semuanya. Oke. Kalau kita di Kalimantan Tengah belum ada, Pak. Belum ada. Apakah penerapan ini undang-undang pondok pesantren baru? Ya, betul Pak. Oh. Jadi pertama undang-undang yang nomor 18, Ya. kemudian peraturan presiden 82, PMA nomor 13 ya. 13 2020. Itu nanti tercurah ke sana Pak. Semuanya. Nah, yang jadi permasalahan ini nanti akan ada di sana. Seperti tadi bantuan bos kan. Sekarang bantuan bos artinya kesetaraan. Ya. Apabila tidak kesetaraan, maka pondok pesantren yang sifatnya membiayai tidak dapat. Nah, kalau nanti ke formal itu sama dengan madrasah Pak. Sama dengan pendidikan umum. Semuanya tercurah semua ke sana. Ke formalnya ya. Oke, semuanya. Dan kurikulumnya juga diatur. Ya. Nanti kita berkiblat ke sana. Dan alhamdulillah untuk tahun ini ya, untuk program kesetaraan peserta ujian yang akan disiapkan itu hampir 300 ya. Kita siapkan. Insya Allah sore ini ada pertemuan untuk mendapatkan kesetaraan. Jadi nggak khawatir lagi punya ijazah resmi ditetapkan oleh kepala kantor. Jadi penekanannya di kesetaraan Pak. Sekarang pada dasarnya itu kan kita berkiblat ke Undang-Undang Nomor 18 Pak ya. Jadi sebagaimana kami telah beberapa bulan ini Pak, fokus pada pembelajaran di pondok pesantren itu penekanan kepada pembelajaran kitab kuningnya itu. Oh gitu. Nah itu saja, yang lain silakan. Nah, pokoknya mau taklim kah itu cara belajarnya atau bentuk kelas kah terserah. Tapi pembelajaran itu harus ada. Nah, karena di pondok pesantren lah bakal itu yang Betul. satunya ke depan. Kalau kayak misalnya kitab kuning itu apakah ada referensi khusus atau kembali ke sekolah? Kembali ke pondok ya? Ke pondok. Manajemen pondoknya yang mengaturnya. Termasuk siapa pengasuhnya yang mengajarkan kitab kuning itu kan. Coraknya bisa berbeda nanti, Iya. tujuannya sama nanti. Tujuannya sama. Yang penting peningkatan kompetensi santrinya untuk bisa Supaya membaca nanti kitab santri kuning. kalau lulus tuh punya banyak beragam, bukan cuma satu kitab nanti. Khas dari Al-Amin seperti ini, dari yang ini ya betul. Kita salut kemarin Pak, waktu kita baca kitab. Artisnya luar biasa juga nih Al-Amin. Oh iya, Kitab kemarin ini. lomba itu ya. Iya itu. Wah ini calon-calon ya. Sudah kelihatan langsung. Makanya kita mencoba mengeksplor ke depan dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Salah satu cabang yang dilombakan kemarin kita coba terobos ya, pertama pembacaan kitab kuning atau kitab gundul. Yang kedua kemarin tentang hafalan hadis. Hafalan hadis. Ya, cuma kemarin hafalan hadisnya cuma 50 ya. Ke depan nanti kita coba Bertahap untuk nanti meningkat bertahap lagi, ya, betul. meningkatkan itu. Ya, jadi ini salah satu upaya kita bagaimana dari pondok pesantren itu ada nilai-nilai tambah lah. Betul. Artinya orang pondok pesantren betul-betul dalam mengolah keilmuannya lebih mantap begitu. Betul. Tidak dipandang sebelah mata lagi nanti. Iya. Jadi ini kita masukkan kemarin dalam program kegiatan Hari Amal Bakti ya, Hari Pak. Amal Bakti. Oke. Ada beberapa pondok pesantren kemarin yang ikut serta itu mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Oke. Dan ke depan ini tetap kita agendakan, Pak. Ya, betul. Karena ada nilai-nilai tambah untuk anak-anak kita, ya samping mereka giat untuk menghafal, Menyemangati juga secara tidak juga langsung meningkatkan ya. kompetensi kita lulusan di pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kapuas. Oke. Oke. Mungkin ini Pak Haji, kita mau nanya kan, kalau Al-Amin ini kan mengelola 2 lembaga pendidikan secara umum, yang notabene-nya satu di bawah Kemenak atau Kementerian Agama, Madrasah ya. ya madrasah, pondok pesantren, ada juga yang di bawah Dinas Pendidikan. Nah ini yang sampai saat ini nih yang ingin kami tanyakan, mungkin nanti ke Pian dan juga mungkin nanti ke Dinas Pendidikan. Secara umum pendidikan ini irisan antara Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan Pak Haji. Misalnya kan gini, kalau sekarang dari Kementerian Pendidikan kan ada program semacam guru penggerak, sekolah penggerak kan seperti itu. Nah, dari Kementerian Agama apakah kenapa kok misalnya itu kok nggak masuk? Padahal kan kalau kebijakan pendidikan harusnya menyentuh seluruh
sekolah, walaupun itu adalah misalnya madrasah seperti itu. Nah, mungkin ini bisa dijelaskan Pak Haji, sejauh mana kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan itu yang bisa masuk ke madrasah atau ke Kementerian Agama. Ya, kalau kita Pak untuk pendidikan madrasah itu kan kita tuangkan dalam kegiatan guru bersertifikasi atau guru profesional. Guru profesional. Jadi diharapkan dengan adanya guru-guru kita yang profesional itu dapat meningkatkan pengembangan pendidikan yang ada di madrasah. Makanya kawan-kawan yang belum mendapatkan predikat guru profesional dituntut untuk diklat ya. Jadi tahun ini kita alhamdulillah kemarin ada beberapa yang berkesempatan mengikuti kegiatan tersebut, dan besok hari Sabtu kita agendakan penyerahan sertifikat itu Pak. Oh, itu beda dengan apa sertifikasi yang guru-guru itu ya Pak Haji? Ya sama ya. Sama. Oke. Jadi guru profesional otomatis kan dia nanti akan mendapatkan tunjangan profesi guru itu. Oh gitu. Itu ditingkatkan lagi gitu kah? Di-upgrade lagi gitu atau? Untuk sekarang, jadi guru-guru profesional itu paling tidak harus dia mengacu kepada sertifikasi awal itu seperti apa. Makanya tahun ini kita ada pemetaan itu. Jadi guru-guru kita yang bersertifikasi kita betul-betul sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Contoh misalnya kalau dia misalnya sertifikasinya guru kelas, maka dia harus mengampu kelas. Oh gitu. Jadi tidak, kalau sekarang kan masih ya kita coba nantilah tata satu persatu. Sehingga penataan untuk tahun ini guru negeri kemarin sudah kita tata, guru negeri yang ada di sekolah negeri itu 6 guru yang kita coba formulasikan kembali penempatannya ya. Oh, gitu. Karena ada beberapa yang tidak mungkin dalam persyaratan itu harus ditinjau kembali ya. Jadi otomatis kita menyorot ke sana sehingga fungsi daripada guru profesional itu betul-betul difungsikan secara maksimal. Oh, gitu. Itu salah satu program dari madrasah ya. Apalagi kan madrasah kita ini sekarang kan bantuan dari Bank Dunia, kita ada beberapa program-program yang harus kita laksanakan begitu ya. Salah satunya adalah elektronik rencana kerja anggaran madrasah atau RKAM ya. Jadi kalau madrasah untuk elektronik rencana kerja anggaran madrasah itu sudah masuk kepada tatanan perubahan transformasi digital ya. Jadi di Kementerian Agama itu ada 7 program unggulan yang untuk tahun 2022 ini dilaksanakan. Yang pertama adalah bagaimana peningkatan moderasi beragama. Ya, itu sudah barang tentu kita di negara yang multikultural ini ya toleransi, moderasi, kerukunan dan lain sebagainya itu harus lebih diperkuat. Yang kedua adalah kemandirian pondok pesantren. Nah, ini jadi program pemerintah Kementerian Agama Republik Indonesia, salah satu dari 7 itu ini khusus kemandirian pondok pesantren. Ya. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, kemudian Perpres 82 tahun 2021, kemudian KMA 13 tahun 2020. Ini adalah satu komitmen pemerintah. Bagaimana kemandirian pondok pesantren ini lebih salah satu dimasukkan dalam 7 program itu. Oh. Yang ketiga adalah masalah tentang revitalisasi KUA. Jadi KUA kita khususnya yang ada di Kabupaten Kapuas untuk pembangunan dana SBSN dari 17 kecamatan kita sudah punya 10 Pak. Tahun kemarin itu dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, dewan ya, anggota dewan dari Hulu Sungai Utara berkunjung ke tempat kita, ya, karena mereka mungkin studi banding ya, bagaimana keberhasilan dari Kabupaten Kapuas. Kita sudah merevitalisasi 10 bangunan KUA dengan dana SBSN. Luar biasa, satu KUA itu anggarannya sampai 1,4. Mungkin kalau kita termasuk yang bola petak ya masuk ya? Iya, itu salah satunya. Ya, jadi kita termasuk yang giat lah dalam hal itu. Nah, kemudian yang selanjutnya juga transformasi digital.
Itu salah satu keunggulan program program unggulan Kementerian Agama. Jadi segala sesuatu itu aplikasi dan lain sebagainya sekarang sudah mengarah ke sana. IT diperkuatnya ya. IT. Kemudian yang selanjutnya adalah Cyber Islamic University, ya, ini menyangkut tentang perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah tentang Religiosity Index. Jadi bagaimana kesalehan umat, bagaimana tentang kehidupan kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah program tentang tahun ini tahun toleransi, Pak. Ya, makanya ke depan nanti bagaimana sehingga pegawai-pegawai kita itu ya paham betul ya. Jangan sampai pegawai Kementerian Agama khususnya atau yang di bawah Kementerian Agama ya tidak paham bagaimana hidup harmoni dalam kerukunan umat beragama begitu ya. Jadi 7 program inilah salah satunya tadi Kementerian Pesantren tadi masuk. Artinya pemerintah ambil perhatian yang cukup luar biasa untuk pondok pesantren kita. Ya, untuk pondok pesantren ya, khususnya di Kabupaten Kapuas nih luar biasa. Betul. Ya, mudah-mudahan program ini dapat berjalan begitu. Amin. Dengan lancar. Okay. Baik pemirsa Al-Amin TV dimanapun berada, tadi beberapa paparan dari Kepala Kantor Kementerian Agama termasuk 7 program unggulan Kementerian Agama Pusat untuk tahun 2022 Pak. Iya, betul. Luar biasa, mudah-mudahan nanti secara bertahap bisa terrealisasi sampai ke kota air nih, sampai ke Kabupaten Kuala Kapuas. Mungkin demikian untuk obrolan kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Haji Hamidan SAG MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, mengucapkan selamat Milad yang ke-26 Yayasan Islam Al-Amin Kapuas, tepatnya pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Semoga Yayasan Islam Al-Amin tetap selalu istiqomah, lebih meningkatkan lagi perannya khususnya di dunia pendidikan, membantu pemerintah dalam hal ini kemajuan pendidikan di Kabupaten Kapuas. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan saya ucapkan selamat dan sukses untuk Yayasan Islam Al-Amin Kapuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.